Tuhan baik bagi kita, amin. Amin. Saking baiknya Tuhan, kita yang tidak sempurna diperkenan oleh Dia Amin. melalui Yesus HaMasiah. Namun kita perlu perhatikan saudara, bahwa Tuhan ingin supaya kehidupan kita ini memberi pengaruh. Tentunya pengaruh yang positif, pengaruh yang mengubahkan keadaan sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Maka tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah hidup yang berdampak. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius ya, pasalnya yang kelima ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Ia sama sekali tidak berguna, selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Orang pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempayan, dalam terjemahan yang lain gantang, melainkan di atas kaki pelita, agar menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Pesan firman Tuhan yang telah Anda dengar dan saya dengar adalah supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Saudara, saya pikir kita semua tahu fungsi dari garam, terutama ibu-ibu. Kira-kira fungsi dari garam selain daripada dipergunakan untuk memasak supaya masakannya jadi enak, itu kira-kira apa lagi? Halo? Antiseptik. Antiseptik ya, bisa juga dikategorikan seperti itu kalau ditinjau atau dilihat dari sudut medis. Ya, karena saya pernah mengalami juga saudara, bagaimana luka itu jadi cepat tertutup dan cepat sembuh, kering, recovery-nya cepat banget itu kalau kena garam. Apalagi? Musir ular. Ya, itu sebagai sesuatu yang apa ya? Saya lebih mengarah sih mitos. Bisa saja mitos itu timbul melalui pengalaman-pengalaman dari beberapa orang ya, dari turun temurun, walaupun akurasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin saja dari 10 orang 5 orang boleh mengalami itu, tapi 5 orang tidak ya. Tapi bisa juga 3 orang yang mengalami, itu dapat memproteksi kita dari ular, tetapi 7 orang tidak ya. Saudara, memang menjadi kebiasaan kalau orang-orang yang suka hiking, ketika dia buat kemah itu selalu mereka akan kasih garam gitu ya, kasih garam di sekeliling kemahnya, dengan tujuan supaya garam itu memproteksi mereka supaya ular itu tidak masuk ke dalam kemah. Apalagi? Pengganti adem sari. Pengganti adem sari gitu ya. Ini Untuk panas dalam gitu. ya, untuk panas dalam ya.
asin gitu Oh ya. iya. Itu. Ikan asin. Supaya apa sih? Supaya awet makanannya, ikannya supaya awet diasinkan. Pakai apa? Pakai garam. Ya. Apalagi kalau dalam medis ada tambahan saudara, yaitu untuk Tiare. menjaga hormon tiroid. Jadi kalau ada orang yang terganggu karena tiroid, ya ada problem di sana, itu ternyata garam ini merupakan salah satu fungsi menjaga hormon tiroid agar tetap stabil. Nah, jadi ada fungsinya. Terus kemudian mengencerkan atau ya ada sementara orang yang bilang itu bikin mental ya, tapi pada kenyataannya kalau menurut apa yang saya baca, kalau yang mengentalkan itu gula, ya, yang mengentalkan itu gula, tapi kalau garam itu mengencerkan. Nah, kemudian apalagi saudara, melancarkan pencernaan. Ternyata apapun yang kita makan ya saudara, masuk dari mulut, dicerna di dalam usus kita, itu memerlukan garam supaya dapat terurai. Ya. Ada satu lagi saudara, yang kadang-kadang terlewatkan. Garam itu juga bisa menetralisir racun. Suatu ketika Elisa datang ke kota Yeriko. Ya, dia disambut dengan begitu luar biasa di sana. Tetapi orang-orang Yeriko bilang, sebenarnya kota ini baik buat kamu, tetapi airnya jelek. Ada kematian bayi-bayi. Ya. Jadi ibu-ibu yang mengandung pun mati. Janin atau bayi yang ada dalam kandungannya itu karena airnya nggak bagus. Kemudian apa lagi? Masih di dalam kisah yang sama. Jadi pada waktu itu Elisa menaburkan garam ke sumur, ke sumber-sumber air. Dan apa yang terjadi? Ternyata racun-racun yang ada di tempat-tempat air itu menjadi netral. Jadi airnya dapat diminum kembali, menjadi air yang sehat. Saudara, kalau Tuhan bilang kita supaya jadi garam nih, itu artinya kita harus memberi dampak positif, menetralisir pengaruh dosa yang sudah menguasai dunia. Bukan kita membuat pengaruh berbuat dosa dan bahkan mengajak orang-orang ikut berbuat dosa. Maka jangan permainkan firman menurut apa yang kita mau. Kalau Tuhan bilang jadi garam, jadilah garam. Amin. Amin. Jangan diubah-ubah sesuai kebutuhan. Tuhan kirim kita boleh ada di dunia ini, kita mengenal Dia, itu punya tujuan supaya kita menetralisir racun dosa yang sudah menguasai dunia, yang sudah menyebar di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara bersaksi melalui nilai-nilai hidup yang ada pada kita di dalam Tuhan. Amin. 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 Firman Tuhan juga ngomong begini, saudara. Kalau kita nggak bisa jadi garam, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Kita nggak berguna buat Tuhan. Kalau nggak berguna, apa yang akan terjadi, saudara? Diabaikan, dilupakan. Karena nggak berguna. Sesuatu yang tidak berguna, yang kita miliki pasti akan kita abaikan, saudara.
Tetapi kalau itu sesuatu yang berguna dan kita perlukan, maka kita akan merawat, menjaga itu. Demikian juga kalau kita berguna buat Tuhan dan kita berharga bagi Dia, maka Dia akan merawat dan menjaga kita. Amin. Amin. Yang kedua, yaitu menjadi terang dunia. Yang gampang jadi terang kalau kita masih hidup di dalam gelap, apalagi untuk kita jadi terang, menyampaikan terang kepada orang lain, kita mesti lebih dulu jadi terang. Dan terang itu nggak bisa disembunyikan karena nggak ada manfaatnya. Kalau ditaruh di bawah tempayan, ditaruh di bawah gantang, nggak ada gunanya. Karena terang itu tidak akan berfungsi menerangi. Sementara fungsi daripada terang adalah menerangi kegelapan. Saudara, ketika di suatu tempat terjadi yang namanya kegelapan, ketika kita berada di sana, segala sesuatu mungkin saja terjadi, saudara. Kita tidak tahu apa yang ada di gelap itu. Apakah di hadapan kita telah ada dinding, atau di bawah kaki kita akan ada sesuatu yang mengganjal kita sehingga langkah kaki kita terhambat, atau mungkin juga kita bisa terjatuh. Itu terjadi kalau kita juga ada di dalam gelap. Namun sebaliknya, kalau kita ada di dalam terang dan kita ini adalah terang, saudara, maka kegelapan itu akan sirna dan kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di dalam ruangan itu. Maka kita tidak akan terantuk kaki kita. Maka jidat kita pun tidak akan terantuk dinding, karena kita tahu batasan-batasan. Dan kita pasti ada dalam keadaan yang aman. Amin. Dan Tuhan mau supaya terlihat terang kita, jangan disembunyikan. Pengetahuan firman, pengenalan kita akan Tuhan, jangan disembunyikan hanya untuk kita sampaikan. Kepada siapa? Firman Tuhan bilang, apabila Roh Kudus turun atasmu, maka engkau menjadi saksi. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Ini adalah kehidupan yang berdampak. Dan dampak yang terjadi adalah dampak yang positif. Jadi pada waktu kita datang ke satu area, saudara, itu kita mesti sadar bahwa kita harus membangun di area itu, bukan merusak. Ini penting supaya kedatangan kita itu betul-betul di hadapan Tuhan kita jadi garam dan terang. Di mana saja dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah, kalau kita masih sekolah, anak-anak masih ada yang sekolah di sini, atau ada di kampus, atau ada di pelayanan, ini yang mesti kita perhatikan waktu kita datang, kita mesti membangun, bukan merusak. Bukan memberi pengaruh yang buruk, tetapi justru memberi pengaruh yang baik. Ini baru terang dan garam. Makanya filosofi yang mesti kita pegang, saudara, hidup itu apa adanya, jangan ada apanya. Amin. 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 Amin.
Ya kalau suatu ketika Tuhan percayakan kita untuk sesuatu yang besar, bagaimana? Ya sesuaikan. Tapi ketika capaianmu belum, bersyukur kepada Tuhan dan terus berjuang. Minta Tuhan sertai supaya capaian-capaian yang luar biasa, terobosan-terobosan yang luar biasa Anda alami. Ya. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kita masuk ke topiknya, saudara. Baru pembukaan. Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya agar hidup kita berdampak? Ada 3 perkara yang akan kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi agar kehidupan kita berdampak, yaitu yang pertama kita mesti memiliki pandangan yang benar. Kalau pernah saya katakan bahwa kebenaran satu orang dengan orang lainnya belum tentu sama di dalam menilai sesuatu dan menyatakannya itu benar. Ya, tergantung kepentingan. Ya. Tetapi kalau pandangan itu bersumber daripada firman Tuhan, pasti benar. Maka firman Tuhan mengajar juga kepada kita untuk melihat, menilai segala sesuatu itu dari berbagai sudut atau berbagai sisi. 4 orang menilai Yesus karena memperhatikan kehidupan Yesus. Beda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Beda. Ya. Matius melihat Yesus itu sebagai seorang raja. Sementara Markus melihat Yesus itu sebagai seorang hamba. Lukas karena dia seorang dokter, saudara. Ya zaman dulu belum ada dokter, tapi tabib. Ya. Dia memandang Yesus sebagai seorang anak manusia. Dan sementara Yohanes memandang Yesus sebagai anak Elohim. Menilai satu pribadi, ada 4 pandangan dari 4 orang. Pandangan yang berbeda. Jadi pertama Tuhan ngajarin kita itu untuk pada saat kita menilai setelah memperhatikan dan melihat segala sesuatu, itu kita mesti menilainya atau melihatnya dari berbagai sisi atau sudut. Namun, saudara, ini menjadi sesuatu yang hebat kalau kita bisa memasuki dimensi Tuhan. Maka kita melihatnya enggak dari sisi atau sudut pandang manusia, tetapi kita lihatnya dari sisi dan sudut pandangnya Tuhan. Dalam sebuah arak-arakan karnaval, saudara, tergantung dari mana engkau melihat. Kalau engkau ada di posisi di depan, maka engkau akan ada lihat barisan di depan, ada apa di sana. Engkau tidak tahu apa yang ada di tengah atau yang ada di belakang. Sebaliknya begitu, kalau engkau ada di sisi belakang, maka ketika engkau melihat sebuah arak-arakan karnaval, kau hanya tahu yang ada di sisi belakang. Seperti apa tampilan mereka. Tetapi yang tengah dan depan kau tak tahu. Tetapi kalau engkau memandangnya dari atas, maka dari depan sampai belakang kau akan melihat seluruh arak-arakan karnaval. Kalau kita memiliki sudut pandangnya Tuhan, maka kita jadi tahu dari awal sampai akhir. Yang mungkin tersembunyi bagi dunia, tetapi bagi kita dibukakan untuk orang pilihan Yahweh. Amin. Amin. Saudara,
Tujuannya apa? Supaya kita jadi orang bijak. Orang bijak itu saudara, dia dapat melihat peluang dengan baik. Kesempatan-kesempatan yang baik saudara, itu akan muncul. Tetapi buat orang yang tidak bijak, mereka tidak mengerti, tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah merupakan peluang, kesempatan yang Tuhan beri. Maka Tuhan ajar kita melalui firman Tuhan. Dia didik kita supaya kita jadi orang-orang yang bijak. Sebab itu, kalau kita mau kehidupan kita berdampak, maka yang pertama, kita harus memiliki pandangan yang benar atau orientasi yang benar. Dan yang kedua, kalau mau kehidupan kita berdampak, kita mesti memiliki motivasi yang benar. Motivasi itu sama dengan tujuan. Jadi jangan sampai salah tujuan karena akan tersesat. Mengapa seseorang tersesat? Karena tidak mau bertanya atau tidak mau belajar, tidak mengikuti panduan. Sekali waktu kami pergi ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi memang perjalanan dengan menggunakan mobil yang paling jauh menurut saya, ya, karena 2.500-an kilo pulang pergi. Sekali waktu saudara, ada persimpangan jalan, pertigaan, panduan nunjuk untuk belok ke kiri. Tapi pada waktu kita lihat nggak mungkin, jalannya kecil, rusak lagi. Jadi kita ambil jalan yang bagus. Karena ini pasti main roadnya, ini jalan utamanya. Karena nggak ikut petunjuk saudara. Di mapnya harus belok kiri. Tetapi logika kita sebagai seorang manusia melihat nih nggak benar nih map, belok kanan. Dan ternyata saudara, seperti jalan tidak berujung, tidak menemukan tanda-tanda berikutnya untuk sampai ke tujuan. Kalau nggak salah 22 sampai 23 km. Kemudian balik lagi ke tempat awal, baru ketemu jalannya saudara. Di sini artinya apa saudara? Akan ada kerugian waktu apabila kita tidak ikuti petunjuk firman. Harusnya masanya singkat saja, tapi bisa terjadi menjadi lambat atau bahkan berulang-ulang, seperti sebuah deja vu. Kok begini lagi ya? Kok begini lagi ya? Kok begini lagi ya? Dan itu terus berulang-ulang. Itu karena nggak mau dengar petunjuk. Nggak mau bertanya, nggak mau belajar. Saya nggak mau bilang yang bawa salah ya. Semuanya yang di dalam mobil waktu itu salah. Karena tidak memberi saran yang tepat. Ikuti saja jalan itu jalan utama. Jadi kami punya andil semua. Ya, tapi ini menjadi satu pewahyuan. Apabila kita tidak taat dengan petunjuk Tuhan, akan ada penundaan, delay. Kalau taat, tepat waktu, bahkan mungkin dipersingkat waktunya bagi orang yang mengasihi dan percaya dengan kuasanya. Amin. Memiliki motivasi yang benar artinya tidak salah. Jangan ada udang di balik batu. Lakukanlah sesuatu apapun itu bentuknya dengan satu tujuan yang tulus. Jangan tidak tulus, saudara. Salah satu yang paling gampang, simpel ini tentang persembahan aja.
Ini salah konsep. Ya. Bukan karena kita ngasih kita diberkati, nggak ngasih juga diberkati. Tapi kalau kita taat, kasih sayang Tuhan melimpah dicurahkan bagi kita. Amin. Kepercayaan Tuhan lebih besar, lebih banyak lagi akan dipercayakan kepada kita. Karena kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ada juga orang yang menyampaikan persembahan tujuannya supaya dipuji. Ini juga benar, tidak tepat. Jauh sebelum kau ada, sudah ada planningnya Tuhan. Ingat itu aja. Mau masuk di dalam planning atau enggak? Keputusan ada di tangan Anda dan saya sendiri. Orang lain hanya bisa memotivasi atau menghimbau, tetapi keputusan hanya ada di dalam diri kita sendiri untuk kita bertindak, iya atau tidak. Namun semua orang harus punya motivasi. Sebab kalau tidak ada motivasi, sama dengan gak ada tujuan, itu gak membuat kita punya passion, punya gairah. Passion atau gairah ini akan muncul kalau kita punya motivasi. Kalau kita punya tujuan, maka kita akan berusaha mencapai tujuan kita. Melalui perjuangan yang disertai Tuhan, di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya. Namun saya ingatkan, kalau motivasinya benar, pasti orang tersebut memiliki daya tahan. Karena motivasinya benar. Kalau nggak benar saudara, pada saat dia menghadapi kenyataan tidak seperti apa yang dia mau yang terjadi adalah menjadi lemah. Muntabir. Tahu muntabir? Halo? Apa? Mundur tanpa berita. Pokoknya Pak Mengkeng tahu dulu ya. Mundur tanpa berita. Percaya saudara, kalau motivasinya salah pasti nggak tahan. Orang yang punya motivasi yang benar, yang punya tujuan yang benarlah yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Amin. Jadi berbahagialah buat Anda semua di sini. Anda adalah orang-orang yang bermotivasi benar. Amin. Karena tidak mencari apa-apa. Tempat kita yang kecil mungil ini, tidak ada yang hebat di sini. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita bertepuk dada. Tapi kita punya Bapa Yahweh di sini. Amin. 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 Kita punya motivasi yang benar di sini. Tuhan ingin supaya kita punya motivasi yang benar, saudara. Maka hidupku diperkenan oleh Dia. Amin. Amin. Ketika perkenanan Tuhan terjadi, maka apa saja bisa dinyatakan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Atas hidup dan hidupku. Yang ketiga, agar kehidupan kita berdampak, kita mesti memiliki tindakan yang benar. Orang benar itu memiliki integritas.
Integritas adalah sebuah keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ini gak mudah, saudara. Banyak orang mungkin dia bisa berbicara, dia fasih berbicara, tetapi belum tentu dia hidup dari apa yang dia ucapkan. Ya. Tuhan mau supaya kita jadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Amin. Salah gak sih kalau orang pengen jadi kaya? Halo? Tidak. Hah? Halo? Halo. Nggak salah. Tapi Anda harus tahu satu hal, bahwa kekayaan itu dampak, bukan tujuan. Amin. Kekayaan itu dampak, bukan tujuan. Kalau kita masih punya konsep kekayaan itu adalah tujuan, percaya saudara, engkau tidak akan menemukan apa-apa. Namun sebaliknya, kalau itu merupakan dampak yang terjadi karena engkau bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, karena engkau taat dengan firman Tuhan, maka kekayaan itu, saudara, datang menghampirimu. Amin. Amin. Ketika engkau setia di dalam mengiring Tuhan, ketika engkau setia melakukan firman Tuhan, pasti ada dampaknya. Tapi jangan jadikan tujuan. Ya, Tuhan mau memberkati kita semua. Karena dia bilang, aku datang untuk memberimu hidup. Memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Artinya apa, saudara? Tuhan ingin memberkati kita. Bahkan kalau kita perhatikan pada waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan manusia itu dengan membawa mandat Tuhan, dengan membawa karakter Tuhan, dengan membawa gambar Tuhan. Diberi kuasa untuk melakukan bumi dan segala isinya, radah kolam. Tapi ingat, Tuhan juga suruh yang kedua, bukan hanya radam olam, tetapi juga tikung olam. Menguasai alam sekaligus merawat alam. Balance. Ya. Kehidupan yang balance, yang stabil. Itu yang Tuhan mau. Dan sebagai orang-orang percaya yang udah ngerti firman, yang udah tahu firman, maka saudara, sebelum kita bertindak, sebelum kita berbicara, kita berpikir dulu, kira-kira dampak yang terjadi ini seperti apa ya nanti ya, pada waktu aku berbicara, pada waktu aku bertindak. Jadi baik buruknya itu mesti dipertimbangkan. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengisi pikirannya dengan firman, maka pasti akan mengerti tentang hal ini. Dia akan berhati-hati pada waktu dia berbicara, dia akan berhati-hati pada waktu dia akan bertindak. Tidak seenak udahnya, tidak semaunya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan berdusta, jangan berbohong. Karena firman Tuhan berkata bahwa iblis adalah bapa daripada segala pendusta. Maka ia katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu semua berasal dari si jahat. Apapun itu. Karena setan dia bisa pakai firman untuk mengganggu konsentrasi manusia. Dia berbicara pakai firman. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis pada waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun? Jelas bahwa iblis menggunakan perkataan Tuhan. Tetapi perkataan yang dipakai itu dibelokkan, saudara. Tuhan gak mau. Biar perkataan Tuhan itu menjadi satu kebenaran
Amin. Nah, ini sebagai penutup. Sebagai orang percaya, kita mesti sadar bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang hidup. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 33 berkata, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Elohim yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Jadi kehidupan kita ini membawa Kristus. Kehidupan kita ini membawa mandat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bersaksi dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya. Sebagai saksi kita wajib untuk menyaksikan kebesaran Tuhan yang telah terjadi. Jadi jangan malu-malu untuk bersaksi. Asal jangan hiperbola. Sesuatu yang kecil jadi besar. Jangan, saudara. Yang real aja. Pujiannya bukan buat kita, buat Tuhan. Amin. Kehidupanmu akan berdampak apabila Anda menjadi saksi yang benar dan fundamental. Bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Elohim melalui Anda dan saya. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kekasih-kekasih di dalam Mesias, biarlah hidupmu dan hidup berdampak bagi dunia, membawa perubahan atas lingkungan, keadaan seseorang yang kita kenal. Bapa Yahweh di dalam